baik. Saya dagang ya biar nanti kan saya bisa beli pakaian buat sholat. Saya dagang biar saya bisa mensekolahkan anak saya, biar anak-anak ini menjadi anak-anak yang saleh salihah. Gitu. Saya kerja juga untuk itu. Nah gitu. Jadi kita biasain tiap pagi untuk memulai aktivitas niat ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun kegiatan kita, yang penting kegiatan kita itu halal. Ya, maka kalau kita niatnya baik, meskipun tampilan apa yang kita lakukan itu dunia, oleh Allah akan dijadikan nilai akhirat. Kenapa? Bi husnul niyah, karena niatnya baik. Tapi sebaliknya, beliau kasih nasihat, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah. Banyak satu kegiatan tampilannya kegiatan akhirat. Sholat, saya ngajar. Ini kan tampilannya tampilan akhirat, tampilannya. Tapi kata beliau, fatasiru min a'malid dunya bi sunniyah. Tapi yang tampilannya ini akhirat, tampilannya itu ibadah, bisa berubah menjadi enggak tampilan ibadah, tampilan dunia aja. Ya. Kok bisa? Bisu ini ya kan niatnya jelek. Misalnya saya ngajar, mulut saya nggak ngomong, tapi kalau hati saya bicara, oh biar dianggap orang pintar, orang alim. Maka apa yang saya ngajarnya saya di sini atau dimanapun, itu tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nilainya nilai dunia, nggak dikasih nilai ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini satu nasihat yang begitu berharga buat kita semuanya, agar apapun yang kita lakukan kita niatin semua dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu punya niat yang baik ya, untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa bikulli khalqin alim. Ingatlah, Allah itu maha mengetahui terhadap seluruh ciptaannya, mujmalan wa mufassalan qabla khalqihi wa ba'da khalqihi, kata Imam Suyuti dalam tafsir ini. Allah maha tahu semua makhluknya, yang sifatnya besar, yang sifatnya kecil. Qabla khalqihi, sebelum dia diciptakan, wa ba'da khalqihi, dan setelah diciptakan. Allah maha tahu. Jadi kemahatauan Allah Subhanahu wa taala, ilmu Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya absolut. Kenapa? Karena Allah Tuhan. Jadi kalau ada Tuhan nggak tahu yang akan datang, nggak tahu yang sifatnya detail, bukan Tuhan namanya. Kalau Tuhan ilmunya menyeluruh, tahu yang akan datang, nah Tuhan. Tuhan ya tahu yang wajib tahu yang akan datang sebelum terjadi, tahu. Namanya Tuhan. Yang tak terkatakan maha tahu, namanya Tuhan. Yang disembunyikan maha tahu, namanya Tuhan. Yang maha, ya. Itu yang dimaksud wa huwa bikulli khalqin alim. Alim artinya Allah maha tahu. Dan juga kita menjadi tenang karena Allah maha tahu. Kalau Allah maha tahu, apapun perbuatan baik kita yang tidak diketahui oleh orang lain, karena Allah maha tahu, itu kita jadi bahagia. Kenapa? Ketika Allah maha tahu, dengan kemahatauannya Allah akan memberikan ganjaran yang baik buat kita. Ya, meskipun orang lain satu pun gak ada yang tahu. Kalau seseorang itu pernah berbuat baik A, B, ini dan itu, tapi karena Allah maha tahu, kita menjadi tenang. Udah, kita terus melakukan kebaikan secara istiqomah. Ya, baik orang tahu ataupun orang nggak tahu. Kenapa? Kita yakin Allah maha tahu. Kalau Allah maha tahu kan nggak cuma ya udah gua tahu, nggak begitu, itu manusia. Ya yang penting gua tahu, nggak begitu. Kalau Allah maha tahu hambanya berbuat baik, diberikan fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan ada hamba yang coba-coba untuk tidak berbuat baik, dia menjadi jerah. Ya Allah, Allah kan maha tahu. Walaupun si anu si ini nggak tahu,
Tapi kan Allah tahu gawat ini urusannya, nah gitu. Jadi dia menjadi urung untuk melakukan sesuatu yang buruk tadi, sehingga dia berubah jadi melakukan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Awalaysa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin 'ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul 'alim. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita terkait dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk terkait dengan tumbuh-tumbuhan asy-syajar. Ya, jadi gini. Kita pernah belajar biologi. Itu ada namanya apa tuh? Zat hijau daun ya. Namanya klorofil. Ternyata itu ada isyarat di dalam Quran. Kita baca dalam surah Yasin ini. Ya. Ayat 80. Alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Ini nar itu bukan sebatas api. Ya, tapi juga ya energi. Ya, yang harus kita pahami dan kita mempelajari secara saintifik bagaimana tumbuh-tumbuhan itu ternyata luar biasa punya zat yang namanya hijau daun. Manfaatnya ini dan itu bisa kita manfaatkan untuk ini dan itu, proses juga menjadi sangat luar biasa. Itulah yang dimaksud di dalam ayat 80 ini di dalam surah Yasin. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan satu penjelasan kepada kita bahwa langit dan bumi yang sangat luar biasa ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hanya Allah yang mampu untuk menciptakan ini. Allah pasti biqadirin ala ay yakhluqa mithlahu. Allah Maha mampu untuk menciptakan lagi apa yang sudah dikenal oleh manusia, bahkan bisa lagi menghidupkan apa yang sudah mati. Dan diingatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala akan hari yang disebut dengan hari kebangkitan. Allah firmankan, bala wa huwal khallaqul alim. Allah Subhanahu wa taala Maha Khallaq, punya kemampuan menciptakan apapun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi Allah menciptakan sesuatu gak pakai kun fayakun, jadi. Meskipun istilah kun fayakun itu tidak simsalabim, ya ada prosesnya, tapi proses itu juga Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Meskipun Allah punya kemampuan simsalabim juga bisa, tapi agar manusia itu punya renungan bagaimana sesuatu itu tercipta, ya, dalam rentang waktu yang sangat panjang, yang sangat lama, termasuk langit dan bumi yang kita pelajari dalam astronomi. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allah Subhanahu wa taala Maha suci. Karena itu kalau zikir lagi sholat, kita mulainya dengan apa? Tasbih. Baru kemudian apa? Tahmid. Baru kemudian dengan takbir, Allahu Akbar. Jadi tasbih itu Allah al-munazzah min kulli syai'. Allah itu Maha suci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Iya. Dari sama dengan makhluknya. Jadi yang namanya Tuhan ya wajib hukumnya berbeda dengan makhluknya dari semua sisi. Itulah kenapa ya ayat ini merupakan penutup dari surah Yasin. Jadi istilahnya tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kemaha sucian Allah Subhanahu wa taala dari sama atau serupa dengan makhluknya. Ya. Itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mulai bulan depan kita akan bahas satu surah yang baru lagi, yaitu insyaallah surah Ar-Rahman, yang di dalamnya banyak sekali ayat yang diulang, yaitu fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Dengan satu yang pasti dalam Quran, meskipun terulang-ulang tapi tentu maksudnya berbeda. Di ayat nomor sekian diulang lagi
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nanti di ayat sekian diulang lagi, tapi nggak sama. Kenapa diulang di ayat ini, diulang lagi di ayat yang ini? Itu tentu ada sesuatu yang besar. Kenapa terulang-ulang? Nggak cuma dalam surah Ar-Rahman, juga ada dalam Quran namanya surah Al-Qamar. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Itu juga diulang-ulang dalam satu surah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim wa lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainina, Allahumma alif baina qulubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.